Oke. Bu, silakan. Ya, halo, selamat malam Nur. Apa kabar? Selamat malam Bu Esther, kabar baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ya, puji Tuhan kita bisa jumpa lagi. Lama tak jumpa, tumben nih. Bisa saya hari ini ada apa nih? Iya nih Bu, saya udah lama ngobrol sama Ibu nih. Sekalian kita jumpa kangen. Saya juga mau sedikit minta di coaching sama Ibu gitu. Ah, Kita ngobrol-ngobrol tipis aja Bu. ya. Waduh, benar benar benar. Saya juga udah rindu, kangen ya, jumpa sama Bu Nur. Ternyata Bu Nur juga merindukan hal yang sama. Iya dong, pastinya. Ya, bagus. Apa-apa yang perlu di-coach ini? Gimana gimana? Coba. Ini Bu, iya. Jadi tuh kan saya tahun ajaran ini sudah kembali lagi ditunjuk menjadi wali kelas nih Bu, setelah tahun lalu vakum gitu. Eh, Nah, setelah saya diminta untuk jadi wali kelas nih, pertama kali nih saya jadi wali kelas di kelas 9. Biasanya ya, kan saya jadi wali kelas tuh di kelas 7 gitu ya. ya, Jadi mendampingi murid-murid yang transisi dari SD ke SMP. Nah, sekarang saya mendampingi murid-muridnya yang akan menjelang lulus SMP nih, Bu. Pastikan tantangannya berbeda ya, gitu. Nah, iya ya. kira-kira saya mau ngobrol sama Bu Esther. Mungkin em, saya harapannya sih dari obrolan ini bisa menemukan upaya atau cara-cara yang bisa saya lakukan supaya bisa lebih maksimal mendampingi murid-murid saya di kelas 9 ini gitu sih Bu. Ya. Sebenarnya ini kesempatan yang indah ya. Iya, karena kata Ibu tadi, dulu udah pernah wali kelas, kemudian off setahun. Ya off itu ya, anggap itu refreshing sejenak Ya untuk betul. mempersiapkan diri yang tadinya di kelas 7, sekarang naik di kelas yang lebih tinggi. Tentunya kalau angin itu kalau masih di bawah goncangannya kurang, tapi begitu naik ke atas akan lebih kenceng nih goncangannya. Ya betul Bu. Nah, itu dia Betul. ya. Ya. Nah, tentunya gini loh, sudah sampai di goncangan yang atas itu pasti ada hal-hal yang Ibu sudah lakukan. Betul? Ya, yang baru saya lakukan sih baru ini aja sih Bu, lebih mengenal karakter murid satu-satu gitu. Ini kan baru berjalan di pekan kedua nih. Jadi saya baru melakukan pendekatan lagi lebih ekstra ke murid-murid saya, terutama selama mereka kelas 7 dan kelas 8 itu apa saja yang sudah mereka lalui gitu sih Bu. Iya ya. Tapi sesungguhnya kan Ibu kan sudah mengenal anak ini. Karena pernah menjadi walinya di kelas 7. Hanya di kelas 8 tidak berjumpa, kembali ke kelas 9. Berarti Betul. bukan baru. Nah, iya kan? Ya, memang ya Baru betul betul ini. betul. Ya, Nah, kalau tidak baru sebagian ada tentunya beberapa ada yang pernah jadi murid saya dulu di kelas 7, ya, kemudian sebagian besar lagi tidak gitu. oh gitu ya. Nah, untuk anak yang sudah Ibu kenal bagaimana pendekatan Ibu dan anak yang belum, bagaimana? Kalau untuk yang sudah kenal sih pendekatannya lebih mudah ya Bu, karena secara tidak langsung kan sudah tumbuh bondingnya dari kelas 7 gitu. Meskipun di kelas 7 di kelas 8-nya kita sudah tidak saya tidak lagi jadi wali kelas, tapi mereka masih tetap merasa saya dan mereka masih tetap merasa kedekatan lah gitu. Nah, di kelas 9 tinggal menyambung kembali gitu. Nah, untuk murid-murid yang belum atau di kelas 7 dan 8-nya kebetulan saya tidak menjadi wali mereka. Nah, itu saya harus berupaya lebih ekstra lagi sih Bu, untuk mendekatkan diri saya terhadap mereka gitu.
Oh gitu ya. Upaya Ibu bilang tadi ada upaya mendekatkan diri. Dalam 2 minggu berjalan ini kan ini minggu kedua ya masuk ya. Betul. Upaya lain selain mendekatkan diri apalagi kira-kira yang Ibu sudah lakukan? Yang sudah saya lakukan ini sih Bu, mungkin ngobrol dengan wali kelas sebelumnya, wali kelas Oh, kelas 8 gitu, terkait perkembangan si anak-anak ini nih seperti apa iya, semasa di kelas 8. Karena kan saya butuh data itu untuk melanjutkan mendampingi mereka di kelas 9 iya, gitu. Kemudian, mungkin sambil, apa ya, me terbuka aja sih Bu sama mereka gitu. Jadi membiarkan mereka mendekat ke saya, mereka membuat mereka merasa nyaman dulu dengan saya gitu. Jadi mereka nanti ke depannya ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, perlu apa mereka butuh bantuan itu mereka tidak lagi sungkan terhadap saya dan saya pun bisa lebih mudah mengarahkan mereka nanti gitu jika sudah iya ya. terbentuk bondingnya gitu. Berarti, yang paling berat di masalah ini sebenarnya apa yang Ibu rasa? Yang paling berat yang saya rasa sih mungkin lebih kepada ini ya Bu, karena kan di kelas saya ini kebetulan ada beberapa anak yang memang di kelas 8 memiliki apa ya, ibaratnya jejak yang kurang baik gitu mungkin di kelas Oh, 8 gitu. Beberapa, eee eee, kenakalan pernah dilakukan oleh beberapa anak di sini. Nah, saya di kelas 9 ini kan berarti secara tidak langsung memiliki tanggung jawab untuk lebih memperhatikan lagi si anak-anak ini supaya hal-hal tersebut tidak terulang kembali gitu. oh, Mengarahkan mereka untuk lebih baik gitu. oh begitu ya. Baik, Mhm. dalam mengarahkan kemudian pendekatan tadi tentunya ada kendala yang Ibu temukan. Kira-kira apa saja kendala yang Ibu temukan? Sejauh ini kendala yang saya temukan sih mungkin keterbatasan informasi yang saya dapatkan ya, Bu. Gitu. Ya, Jadi, misalnya si A ini pernah melakukan kesalahan, lalu dia kenapa melakukan kesalahan tersebut, alasannya apa, dan lain-lain. Nah, itu saya belum mendapatkan informasi seutuhnya nih, baik dari wali kelasnya maupun dari anaknya sendiri gitu. Jadi saya harus berusaha lagi menyelami si anak ini, apakah dia masih mengalami hal yang dialami di kelas 8 atau sudah lebih baik lagi gitu. oh gitu. Oh baik. Berarti sudah ada program atau cara yang Ibu pikirkan untuk menganalisis eh, setiap anak itu atau yang bermasalah tadi itu tentunya dia memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan. Mungkin ada yang bisa Ibu dapatkan untuk mencari sesuatu yang Ibu gali dari mereka, potensi-potensi akan muncul dari kekuatan dan kelemahan mereka. Apa kira-kira yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari anak-anak ini? Kalau kekuatan dari anak-anak ini sih sebetulnya mereka eh, sangat bagus di bidang di mata pelajaran tertentu gitu. Ya, Misalnya di bahasa Inggris gitu. ya, Jadi satu murid ini dia sangat gemar berbahasa Inggris di sehari-hari pun dengan beberapa temannya dia komunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi memiliki ketertarikan yang lebih gitu ke bahasa Inggris. Nah, mungkin yang ada di benak saya sekarang sih lebih mengarahkan dia untuk diikut sertakan dalam event-event atau lomba-lomba spesifiknya ke bidang bahasa Inggris gitu. Jadi mengalihkan fokusnya dia nih dari yang awalnya dia melakukan hal yang kurang baik, lalu alihkan fokusnya ke hal-hal yang baik, misalnya lomba bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, ya. dan lain-lain gitu. Begitu ya. Melibatkan mereka dalam lomba. Kira-kira cara lain selain melibatkan mereka dalam lomba seperti bahasa Inggris karena mereka mempunyai kemampuan itu,
Apakah mereka cuma memiliki suatu kemampuan saja? Kalau dikulik lagi mungkin, dia sebetulnya memiliki, eee, potensi yang lain mungkin ya, Bu, ya. Mhm. Misalnya di mata pelajaran lain mungkin bisa saya kulik lagi nanti ke depannya gitu. Atau dari sisi, leadership-nya misalnya kita libatkan dia di beberapa project-project gitu. Itu juga bisa sih, Bu, dilakukan gitu. Cuman yang masih terfikirkan sama saya saat ini ya melibatkan dia untuk di berbagai event, kemudian, melibatkan dia untuk di berbagai, project kegiatan sekolah gitu. Apakah dengan hanya melibatkan proyek di sekolah, event, apakah itu sudah cukup? Mmm, saya rasa sih mungkin masih ada hal lain ya, Bu, ya, yang bisa dikembangkan gitu. Cuman saya masih bingung nih kira-kira apa Seperti lagi yang apa? bisa dikembangkan ya. Coba pasti ada deh sesuatu yang sangat bernilai yang akan Bu Nur dapatkan, coba. Mmm, mungkin kalau dari sisi saya sempat ngobrol juga sebentar sama Ya, anak ini, dia itu punya cita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Nah, wow, mungkin saya juga, bisa nih libatkan dia untuk, mulai fokus me apa ya, mencapai cita-citanya itu, gitu. Jadi mengarahkan dia berarti kalau dia punya cita-cita menjadi pengacara, mengajak dia diskusi tentang hukum, tentang kondisi-kondisi saat ini gitu, supaya fokus dia teralihkan menjadi lebih positif. Itu juga mungkin salah satunya bisa saya lakukan, Bu. keren ya Bu Nur ya, bisa melakukan itu. Eh, sebagian dari baru dua, baru dua. Mm-mm, Itu kan untuk satu, kan tadi hanya sedikit anak. Nah untuk yang mm-mm. anak yang lain kan tidak sama. Ya, betul. Ya mungkin treatmentnya akan sama, Bu, dengan si anak ini kan saya Ya, sebagai wali kelas tidak mungkin membedakan perlakuan saya terhadap yang lain kan gitu. Cuma mungkin arahnya berbeda. Kalau yang satu ini ke arah bahasa Inggris, ke arah cita-citanya sebagai pengacara di bidang hukum, yang lain mungkin diarahkannya sesuai dengan bidangnya dia yang suka bela diri, akan saya lebih dorong lagi, lebih dukung lagi ke ekskul-ekskulnya supaya berprestasi gitu. Atau mungkin yang punya cita-cita untuk masuk ke SMA unggulan, saya juga mulai membimbing mereka mempersiapkan mulai dari sekarang. Seperti itu, Bu. dengan apa yang Ibu sudah lakukan saat ini, kira-kira adakah orang-orang di luar sana yang menolong Bu Nur? Hmm, mungkin dari orang tua. Mereka Orang bisa tua, membantu gitu. Saya membantu mereka dari sekolah, orang tua ya, membantu mereka dari rumahnya, memberikan support, memberikan fasilitas dan sebagainya seperti itu. baik. Eh, keberhasilan seorang anak keluar dari setiap masalah yang dihadapi, apakah hanya orang tua? Kalau dari sisi sekolah, selain guru, mungkin ada juga kepala sekolah tentu sebagai pembuat kebijakan ke depannya. Lalu teman-temannya juga bisa Oh gitu ya. menjadi dukungan gitu. Contoh dukungan yang Ibu sudah pernah dapat dari kepala sekolah seperti apa contohnya? Dukungan dari kepala sekolah yang sudah saya dapatkan lebih kepada apa ya, menguatkan dan meyakinkan saya, Bu, bahwa saya itu mampu menjalani tugas baru ini gitu. Karena kan di awal Keren. saya ketika diminta untuk menjadi wali kelas kelas 9, saya sampaikan ke kepala sekolah saya belum pernah nih jadi wali kelas kelas 9 gitu. Apalagi harus
secara spesifik menitipkan si anak ini untuk dibina supaya menjadi lebih baik gitu. As Nah, kemudian ya kepala sekolah saya memberikan dukungan, support yang full, meyakinkan saya bahwa menurut beliau saya ini akan mampu membimbing murid-murid saya sampai menjadi lebih baik. Gitu sih, Bu. Yang sudah saya rasakan saat ini. Mungkin kedepannya akan ada lagi ya support-support wah, berikutnya gitu yang saya nggak tahu bentuknya seperti apa gitu. iya. Oh, terus dahsyat. Kekuatan support itu yang pengen saya tahu. Sudah berapa persen yang Ibu rasakan yang diberikan oleh kepala sekolah? Kalau diurutkan berapa persen, mungkin di angka 50% sudah, karena saya 50% ya. saat ini sudah mulai merasa yakin nih, merasa optimis gitu untuk menjalankan tugas saya. Pokoknya insya Allah bisa lah selesai sampai akhir gitu. Nah, tinggal sisanya lagi nih saya menyusun strategi-strategi lagi ke depannya, saya akan melakukan apa lagi gitu. Gitu ya. Tapi udah ada dong rencana ke depan. Rencananya sih yang terfikirkan sama saya tadi yang mengajak murid-murid saya untuk lebih aktif terhadap kegiatan sekolah di dalam maupun di luar. Kemudian sudah mulai fokus menentukan rencana mereka ke depannya mau seperti apa gitu. Tadi pagi saya baru membuat sebuah survei ke murid-murid saya. Beberapa pertanyaan, salah satunya adalah pertanyaan sekolah mana yang akan mereka tuju nanti gitu. Nah, saya melihat sekilas membaca ada yang mau ke SMA negeri, mau ke MHT, mau ke sekolah kedinasan lain gitu. Nah, mungkin berangkat dari informasi yang saya dapatkan tadi pagi, saya akan mencoba mengarahkan mereka satu persatu gitu, apa yang harus mereka lakukan mulai sekarang supaya keinginan mereka itu insya Allah terwujud nanti Oh, ke depan ketika menjelang pendaftaran SMA gitu. gitu ya. 50%. 50% yang sudah ada. 50% lagi akan digapai. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menggapai itu berapa lama? Hmm, kalau waktu sih sepertinya saya tidak bisa mengukur dengan pasti ya Bu, berapa lama, misalnya 2 minggu, Iya. bisa sebulan, 2 bulan gitu, tergantung nanti perkembangannya seperti apa. Tapi saya berharap sih di semester 1 ini sudah mulai terlihat hasilnya dan arah ke depannya seperti apa gitu. At least di awal semester 2 nih Tapi murid-murid saya sudah mulai terlihat jelas, oh mereka ada peluangnya akan ke arah mana untuk SMA-nya, SMA lanjutannya dan sebagainya gitu. akan Ibu yakin ya, akan 100 yang mendapat nilai 10 ya? Ya, kita berjuang bersama-sama Bu, semoga itu harapan saya. Amin. Baik, tadi kan cuma kepala sekolah nih. Selain kepala Mm. sekolah ada lagi yang mendukung? Eh, tadi orang tua, kepala sekolah, Ya, mungkin rekan-rekannya juga bisa bisa sebagai faktor pendukung juga kali ya Bu ya, karena mereka contohnya sama-sama seperti apa? memiliki tujuan. Misalnya 2 atau 3 murid yang memiliki tujuan yang sama untuk masuk ke sekolah SMA negeri misalnya gitu. Mhm, Kan pasti mereka kalau memiliki teman seperjuangan yang memiliki tujuan yang sama pasti kan ya. akan lebih termotivasi gitu. Jadi ya semakin banyak temannya, semakin menyenangkan atau semakin asik juga untuk persiapannya gitu. Sama seperti kita lah kalau mau pergi ke suatu tempat misalnya, kan pasti kalau ada temennya akan lebih terasa mudah gitu. Gitu Itu ya sih yang dalam temannya ya. pikiran saya. Mm-mm. Oke. Mantap banget nih Bu Nur. Udah lebih lega ya. Ya, ya perlahan Bu sudah mulai terang nih, sudah Oke, ketemu oke, jalannya. oke, oke, oke. Ini temannya. Kadang-kadang memang teman ini kita nggak tahu bagaimana dia bergaul ya. Tetapi menurut Ibu,
di kelas itu, untuk teman ini apakah dia dalam berteman baik atau tidak? Yang akan mempengaruhi ke hal yang baik atau tidak? Namanya pertemanan sih, ya harapan saya sih mereka akan akur-akur aja ya Bu, gitu. Tapi kan kita juga Ya, tidak bisa menutup mata, namanya remaja-remaja dalam berteman itu ya kadang ada baiknya, kadang ada berantemnya gitu. Tapi ya saya sebisa mungkin bagaimana caranya membuat mereka tetap solid sebagai teman satu kelas, sebagai keluarga sekolah gitu. kelihatannya Ibu kayaknya cukup, apakah merasa puas untuk bisa ngobrol pada saat ini? Ya lumayan Bu, lumayan tercerahkan nih. Jadi hal-hal yang awalnya saya tidak terpikirkan jadi kepikiran nih karena ada apa pancingan-pancingan dari Ibu nih. Oh, iya ya, menjadi sesuatu ya. Kira-kira pada akhirnya yang akan ke depannya Ibu lakukan untuk, dalam waktu dekat, kira-kira apa? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat sih menindaklanjuti hasil survei yang tadi saya sampaikan ke murid-murid gitu. Tadi kan saya sudah dapat informasi dari murid-murid, saya pelajari dulu, mungkin 2-3 hari ke depan saya akan mulai konseling ke murid saya satu persatu, saya dalami lagi apa yang mereka tuliskan di formulir yang tadi dikumpulkan gitu sambil ya kita sama-sama menyusun strategi ke depannya untuk menentukan arah mereka nanti setelah lulus dari sekolah itu mau kemana Asik. gitu. Wah, sepertinya Ibu kelihatan tersenyum dan bahagia, gambaran suatu perasaan. Setelah percakapan ini bagaimana perasaan Ibu kira-kira? Ya perasaan saya lebih lega sih Bu Esther gitu. Saya jadi semakin optimis. Ya sepertinya saya akan mampu lah mendampingi murid-murid saya sampai nanti kelulusan. Gitu ya. Gitu. Itu harapan dan doa yang Ya, selalu amin. diimpikan oleh seorang wali kelas kepada anak-anaknya. Ya, Makanya saya betul. percaya Bu Nur itu adalah guru yang hebat, yang dipercayakan untuk mendampingi anak-anak di kelas 9 walaupun sempat vakum Ya, ya, walaupun sempat jadi saya mulai vakum. merangkai lagi nih pengalaman-pengalaman wali kelas di beberapa tahun sebelumnya saya aplikasikan Nah, lagi. iya ya. Kira-kira salah satu merangkainya apa, Bu? Membiasakan diri lagi untuk sering-sering mengingatkan kegiatan sekolah kepada murid-murid, juga kepada orang Ah, tua gitu. Lalu mendokumentasikan kegiatan murid-murid di sekolah gitu ya. Jadi kan selama tidak jadi wali kelas ini saya ya ikut kegiatan ya ikut melaksanakan kegiatan gitu, tidak fokus mendokumentasikan kegiatan murid-murid nih. Nah, karena saya sebagai wali kelas lagi sekarang berarti saya tiap ada event, tiap ada momen saya berikan, kemudian saya bagikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya juga bisa tahu kegiatan anak-anaknya sekolah ngapain aja gitu. Jadi hal-hal yang yes. seperti itu tuh yang kayak misalnya tiap pagi saya ngajar aja gitu, tapi kalau sekarang tiap pagi saya harus masuk kelas, harus ngecek nih murid saya hadir semua atau tidak gitu. Nah, itu tuh yang saya mulai biasakan lagi gitu. Oh. Wah, enak ya bisa bercerita, Seru, Bu. terpuaskan, Ya, lumayan terpuaskan. Sangat lumayan terpuaskan. terpuaskan. Ya. Mendapat suatu kesimpulan tersendiri. Ya, saya bisa menyimpulkan dari obrolan ini saya harus menjalankan tadi rencana-rencana saya untuk bisa mengantarkan murid-murid saya sampai nanti kelulusan, kemudian spesifik untuk
murid yang secara khusus dititipkan kepada saya supaya dibina, dibimbing menjadi lebih baik lagi, juga sudah mulai terlihat nih langkah-langkah yang mau saya lakukan gitu. Seperti melibatkan dia di berbagai kegiatan, kemudian lebih mengalihkan fokus murid-murid saya kepada tujuan nanti mereka lulus dari SMP ini mau melanjutkan kemana gitu, Bu. Keren deh. Ya, kalau begitu terima kasih ya sudah bisa Sama-sama, Bu. ada dalam percakapan yang indah. Saya harusnya terima kasih sama Ibu nih, karena sudah memberikan waktunya saya bisa cerita sama Ya, Ibu, kemudian saya juga jadi tercerahkan dan terfikirkan hal-hal yang tadi tuh saya masih buntu, ternyata oh iya ya ada juga cara seperti ini gitu. baik, baik, baik ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini ya. Kita juga dipercayakan untuk mendengar setiap keluhan yang Bu Nur alami dan syukur boleh terpecahkan. Dan biarlah Bu Nur bisa menjalaninya dengan baik dan mengantar anak-anak dengan nilai-nilai yang terbaik dan menjadi lulusan terbaik di tahun ajaran Amin, ini. amin. Oke, Oke, Bu selamat Esther. malam. Selamat malam, terima Iya. kasih. Baik, bagaimana kita tadi? Oke, em, lumayan, bukannya lumayan lagi ya, sangat sangat detail ya pertanyaannya. Terus Bu Esther juga memberikan tanggapan dan pertanyaannya juga sudah mulai mengeksplor nih dari jawaban-jawaban saya kayaknya ya, gitu. Lebih lebih mantep lah, gitu. Mantap ya. Heeh. Ternyata dengan lebih rinci begitu sehingga jawabannya juga lebih rinci dan waktu yang Betul mendengarkan betul. tepat ya. Ya, jadi Berarti eee, membantu saya juga untuk lebih berpikir lagi nih, apalagi gitu, apalagi akan yang bisa saya dilakukan ya. lakukan, gitu, iya. Jadi ini menjadi pengalaman indah kita dalam mengcoaching Betul, ya. Setiap masalah yang ada di sekolah sebenarnya ya seperti disampaikan, mengcoaching ini tidak harus hanya di sekolah, mmm, rumah, di mana, dan kita memang menjadi pendengar yang setia. Bukan pemberi solusi, hanya menjadi iya, pendengar. betul, menjadi pendengar. Dan biarkan dia menemukan yang namanya jawabannya sendiri. Ya, Ya kan, betul. akhirnya menemukan jawaban sendiri apa yang harus dilakukan. Memang setiap poin, tadi susunannya gimana tuh? Mulai dari tujuan, Susunannya sih udah ya, Bu, udah sesuai kalau menurut saya. Tadi kan pertama tujuannya dulu, kan, heeh, kemudian identifikasi kan. Nah, ya, tadi identifikasi juga Ibu cukup, banyak tuh pertanyaannya, cukup detail. nggak Gitu, wawancara kan? kemudian kenapa? Ya, terus kemudian di rencananya juga gitu, lumayan juga banyak juga pertanyaannya dan berbobot gitu pertanyaannya. Kan salah satunya harus memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Bu, Berbobot ya. ya, betul. Nah, berbobot ini menurut saya ya, bisa memancing saya sebagai, coachee Iya, menemukan jawaban-jawaban lain gitu, yang belum terfikirkan akhirnya terfikirkan, gitu. Lalu di tanggung jawabnya tadi juga Ibu sudah menanyakan komitmen, kemudian menanyakan pendukungnya siapa yang bisa membantu saya gitu. Saya rasa sih udah lengkap Bu semuanya siap ya. gitu ya. Berarti kita siap ya. Berarti siap masuk Insya Allah untuk meng-coaching. ya, Kita menjadi coach. menjadi coach. Siap Iya. coach, nanti dipanggilnya coach. Ya. Ibu coach ini. Ibu coach. Ibu coach Coach ini. Esther. Coach Esther. Keren ya, sepertinya keren ya. Wis, iya. Istilah Karena coach itu kayak gimana gitu ya, Bu ya? yang saya temukan berbeda loh dengan konselor. Ya, Kalau menurut Ibu gimana? berbeda dengan konselor.
Konselor itu kan dia, orang punya masalah, Mhm. lalu dia konseling, dia menjadi konselor, dia membantu, memberikan, mencarikan masalah, "Ini loh, kamu bisa melakukan ini, kamu bisa melakukan ini." Mmm, Ini. mhm, Tetapi kalau di coach yang dimaksud di sini tidak demikian. mhm. Lebih kepada mendorong kita menemukan sendiri ya, Bu, Ya, betul. jawabannya, Jadi gitu. si konselor tadi atau coach itu dengar aja, dengar, menjadi pendengar yang setia. Mhm, Saya suka ngomong gitu, menjadi pendengar yang setia, kemudian gali, 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 sehingga itu muncul, akhirnya sadar sendiri, "Oh iya ya." Jadi seperti orang menghukum diri, dia sadar sendiri dan menghukum diri sendiri. "Oh, ternyata ini tuh masalahnya. Oh, ini toh jalan keluarnya. Oh, aku butuh ini ya. Kok kenapa sih aku nggak ngeh?" Ternyata kita butuh orang untuk ngingatin. iya, betul. Dan butuh didengar juga, Bu. Kadang-kadang itu Iya, kepuasan tersendiri. Dia iya, betul. ngoceh-ngoceh, ada orang yang lain diem dengerin. Mhm. Ya, sesungguhnya itu. Dan ini pembelajaran baru. Memang selama ini saya, aktif dalam mengkonseling. Mmm, Karena kebetulan, saya punya ijazah itu kan 3, satu di memang untuk pastoral counseling. Kemudian saya temukan di sini bahwa memang berbeda. Iya, kemudian dari betul, banyak, iya, menuntun dia, menemukan jalan keluar bersama. Tetapi ada jam-jam tertentu juga di mana kita hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi jarang. Makanya aku selalu disebut itu, apa namanya, motivator, karena itu tadi, dari sana. Karena memang saya kalau konselor anak remaja, anak sekolah minggu yang ndak mau ini, dalam masa pacaran, bimbingan pranikah, seperti itu. Jadi memang ada kadang-kadang yang sudah menikah dalam keluarga, yang ingin bercerai, ya itu berarti setelah Ibu belajar teknik ini, Ibu seperti begitu ya. bisa memancing juga. Jujur saja loh, saya tadi itu nggak ngeh mau seperti ini jadinya. Jadi yang kita pelajari tadi siang suruh baca-baca apa ya? Karena aku pikir Di situ sama, panduannya iya, baca gitu ya, Bu, ya? heeh, sehingga kelihatannya kaku. Nah, tapi setelah kita begini kan enak, nggak perlu ada catatan itu hanya kita mau step-nya bahwa ini, bahwa 4 poin itu mesti muncul, kan gitu ya? 4 poin itu mesti muncul. Iya, jadi ya syukurlah hari ini memang ngerasain, oh seperti ini tuh maunya. Dan bagus juga memang ternyata ada kadang-kadang orang yang cuma mau didengar kok. Nggak usah kau kasih saran, nggak usah kau kasih solusi, nggak usah ini. Dengar aja aku ngobrol. Sebetulnya tuh orang yang minta didengar itu sebenarnya tahu, Bu, Dia tahu. ya kan? Cuman, Mencurah. dia butuh saran untuk mencurahkan Betul. isi pikirannya. Setelah ngobrol lega toh. Saya kadang-kadang kalau sudah lega gitu, mari kita berdoa. Selesai. Oke, okay? Thank you ya. Ya, oke, berarti kesimpulan segini ya. Selesai. Oke, dan Baik. sekarang berarti Saya lagi akan di coaching. saya stop dulu deh ininya, Oke. Okay. rekamnya biar nggak terlalu panjang. Selama ini